juga telah hadir. Jadi kepada Ibu Winnie dan Pak Teguh, seperti saya sampaikan tadi, yang mendaftar sampai dengan tadi malam itu ada 900 lebih untuk hadir di seminar ini, sangat luar biasa sekali, dan tersebar dari Aceh sampai Papua. Topiknya memang sangat menarik, dan ini betul-betul bagi mereka yang mendalami apa namanya masalah-masalah pertanian, ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, sangat sangat luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat strategik, ya. Yaitu bahwa di APBN 2026, pemerintah bersama DPR telah menyepakati bahwa salah satu kinerja atau indikator kinerja yang akan dimonitor sebagai apa namanya capaian pembangunan nasional kita adalah indeks kesejahteraan petani. Ini sangat luar biasa karena ini menyelesaikan perdebatan sangat panjang, ya, tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengukur kesejahteraan para petani kita. Sekian lama, sekian tahun kita menggunakan NTP, nilai tukar petani. Tetapi untuk 2026, khusus 2026, ini berbeda. Kita akan menggunakan sebuah indeks yang ya saya sempat apa namanya browsing begitu, mencari informasinya, sangat luar biasa, ya. Nah, saya kira ini sesuatu yang harus sangat kita dukung dan kita menyambut dengan antusias kebijakan ini. Dan bagi kami pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa di bidang pertanian dan bidang pembangunan, ini akan menjadi sesuatu yang berdampak sangat luas, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, penelitian-penelitian, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita perlu memahami secara lebih mendalam apa sih sebenarnya indeks kesejahteraan petani ini dan mengapa ini digunakan, dan kira-kira apa implikasinya kepada pembangunan pertaniannya sendiri, karena sudah ada indikator yang sedemikian komprehensif menurut saya, dan itu nanti akan kita lihat, dan tentunya desain dari pembangunan pertaniannya menjadi berbeda karena indikator ini, ya. Jadi dan kita sangat-sangat berterima kasih, menyambut dengan sangat gembira. Saya sendiri tadinya, waktu saya kontak Bu Winnie, Bu, ini siapa ya kira-kira bisa bicara soal ini? Bu Winnie malah langsung bilang saya sendiri aja. Waduh, itu luar biasa sekali. Sudah sebelumnya Bu Winnie adalah deputi di Bappenas, ya, dugaan saya ini sudah dibahas zamannya Bu Winnie. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Teguh, ya, dibahas lebih lanjut, dan sekarang Bu Winnie-nya menjadi pemegang apalah katakanlah otoritas data untuk nanti dipergunakan dalam menyusun indeks kesejahteraan petani ini. Jadi kami betul-betul sangat berterima kasih Bapak, Ibu dan Bapak berdua berkenan untuk menyampaikannya secara langsung. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama, kami akan mengundang Bu Amelia Widyasanti, Kepala Badan Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Teguh, Direktur Sumber Daya Pangan, pangan apa pertanian? Pertanian, ya, Pertanian dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas. Bapak dan Ibu dan Bapak, mohon izin menyampaikan aspirasi dari umat, dari rakyat banyak. Mohon nanti eh, bahan presentasi Ibu dan Bapak boleh di-share, ya. Ini karena akan jadi bahan untuk pembelajaran bagi kita semua. Bu, ini monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu yang saya hormati, dan tentunya Pak Teguh, Pak Leonardo Teguh Sambodo, Deputi Bidang P-nya saya lupa, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan juga ada Prof. Nunung yang juga sering ketemu dalam berbagai pertemuan, dan tentunya Bapak Ibu semua
yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bayu, tentunya IKP adalah satu gagasan yang dulu memang betul seperti Prof. Bayu sampaikan, secara historis saya dengan Pak Teguh tentunya kita selalu kolaborasi selama di Bappenas, dan tentunya kita melihat ada hal urgent untuk bisa mengukur kesejahteraan petani secara lebih komprehensif. Itu Pak, jadi apa namanya, mengapa waktu Pak Bayu sampaikan undangan dan kami melihat bahwa ini sangat hal-hal yang betul strategis yang dikolaborasikan secara intensif antara BPS dan Bappenas, sehingga tentunya dalam kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan secara komprehensif bagaimana kemudian sebenarnya dari awal ide gagasan mengenai indeks kesejahteraan petani dan langkah-langkah apa yang pernah kita lakukan bersama sampai kemudian kita masuk pada titik sekarang yang nanti akan saya sampaikan di ujung dari paparan saya mengenai timeline dari kapan BPS kemudian secara resmi akan mengeluarkan indeks kesejahteraan petani. Tentunya IKP ini tidak bisa kita dorong tanpa kerjasama yang baik. Dan tentunya saya juga ingin apresiasi atas kerjasama yang luar biasa dengan Bappenas dan juga dengan beberapa stakeholder terkait. Dan tentunya saya juga ingin apresiasi teman-teman BPS Pak yang sudah bekerja keras luar biasa untuk kemudian mengkonkretkan sesuai dengan amanat dari rencana pembangunan nasional yang pada akhirnya di tahun 2026 ini secara resmi kemudian IKP menjadi indikator pembangunan. Izin saya mulai dari slide berikutnya. Lanjut. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, pertanian ini merupakan penopang terbesar kedua dari ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari PDB sisi produksi, maka kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, artinya pertanian, kehutanan, dan perikanan itu memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 13,83%. Dan tentunya yang pertama adalah industri pengolahan. Namun demikian kalau kita lihat pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan untuk sektor pertanian memang sangat-sangat dipengaruhi oleh siklus dari siklus panen ataupun kemudian kalau untuk perikanan sangat dipengaruhi oleh musim, apakah itu musim lagi ombak tinggi ataukah enggak, itu memang betul-betul up and down-nya setiap triwulan ini sangat dipengaruhi oleh musim. Selanjutnya Bapak dan Ibu, namun pentingnya sektor pertanian itu adalah karena pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dan catatan kami berikutnya adalah mayoritas penduduk miskin di Indonesia itu pada umumnya adalah mereka bekerja di sektor pertanian. Jadi kalau kita lihat distribusi penduduk bekerja secara nasional, ini yang data yang terbaru Februari 2025, maka 28,54% dari jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Artinya hampir sepertiga dari penduduk bekerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Namun pertanyaannya berikutnya adalah apakah kemudian bagaimana kesejahteraan dari sektor dari penduduk bekerja di sektor pertanian itu? Mari kita lihat bagaimana persentase rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin berdasarkan penghasilan utama rumah tangga. Dan kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu, untuk yang rumah tangga miskin, maka dari rumah tangga miskin itu hampir separuh dari rumah tangga miskin memang penghasilan utamanya dari sektor pertanian.
Kemudian dari yang artinya bahwa untuk kita mengetahui dan mengentaskan kemiskinan ataupun kemudian mengetahui tingkat kesejahteraan dari petani yang memang mayoritas dari penduduk bekerja di sektor pertanian, menjadi penting kita bisa mengukur dengan lebih pas mengenai kesejahteraan petani. Sebagai intermezzo Pak Bayu, ini saya surprise sekali, ini udah 700 peserta yang masuk di Zoom pada hari ini. Luar biasa nih Pak Bayu nih, sudah 703 nih per ini. Baik, saya lanjutkan Pak Bayu, izin ya Pak. Berikutnya adalah, ini saya ingin juga menyampaikan ada sensus 43. Karena kalau kita lihat perkembangan jumlah usaha pertanian, ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2013, jumlah usaha pertanian perorangan itu turun 7,46%, yang saat ini berjumlah 29,34 juta unit. Lalu jumlah usaha pertanian perorangan ini naik 34,07%. Sementara itu kalau kita lihat komoditas yang paling banyak diusahakan di dalam sektor pertanian kita, yang untuk perorangan, usaha pertanian perorangan adalah padi, tapi kalau untuk UPB itu adalah kelapa sawit, dan usaha pertanian lainnya yaitu kangkung. Sementara kalau pendidikannya, Bapak dan Ibu, pengelola UTP atau jumlah usaha pertanian perorangan, mayoritas pendidikannya adalah 60,72% adalah SD ke bawah. Sementara itu, kalau kita lihat proporsi antara RTUP gurem dengan pengguna lahan bukan gurem, mayoritas itu adalah pengusaha gurem. Dan sebagian besar dari petani kita adalah petani skala kecil, atau sekitar 68,10% merupakan petani yang skala kecil. Sementara itu, kalau kita lihat bagaimana sektor pertanian kita apakah menerapkan pertanian berkelanjutan atau tidak, dari hasil sensus pertanian kemarin, lahan 66,5% dari lahan pertanian adalah lahan pertanian yang tidak berkelanjutan. Nah, dengan gambaran-gambaran ini tentunya bisa menjadi basis buat para perumus kebijakan atau para akademisi untuk kemudian bisa mengusulkan rekomendasi yang lebih pas ke depan untuk terus kita bisa mendorong pertanian yang berkelanjutan dan juga bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan petani. Berikutnya adalah ini yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Teguh lebih detail. Yang jelas adalah bahwa IKP atau Indeks Kesejahteraan Petani sudah menjadi indikator pembangunan sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2025 dalam RPJMN 2025-2029. Dan tentunya Bapak dan Ibu, secara resmi tentunya ini kita mulai di tahun 2026. Berikutnya, pertanyaannya ada ini yang pernah kami sampaikan dan kami diskusikan dengan teman-teman di Bappenas, bahwa sebenarnya yang saat ini di dalam indikator pembangunan, terutama di RPJMN sebelum-sebelumnya, NTP dijadikan proksi untuk melihat kesejahteraan petani. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati lagi dari indikator penyusunnya, kemudian dari bagaimana BPS kemudian mengumpulkan datanya, sebenarnya NTP bukanlah indikator yang pas untuk menunjukkan kesejahteraan petani. Mengapa? Karena NTP adalah hanya menggambarkan kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan oleh petani terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.
Jadi kalau kita cermati indikator penyusun dari NTP itu adalah IT dan IB. Itu selalu dua harga yang menunjukkan kesejahteraan petani. Di mana IT itu menggambarkan fluktuasi harga komoditas petani yang dihasilkan oleh petani, sementara IB itu menggambarkan fluktuasi harga barang jasa yang dikonsumsi petani. Sehingga ini hanya menggambarkan rasio antara IT dengan IB yang belum tentu kemudian mencerminkan tingkat kesejahteraan petani. Dan memang kalau kita lihat NTP itu cakupannya kita hitungkan oleh BPS sampai tingkat subsektor. Seperti misalkan kalau nilai tukar petani itu ada subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Namun ini kami rilis sebenarnya tiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tanggal 1 kemarin juga sudah ada NTP yang kita rilis di setiap awal bulan atau setiap tanggal 1 dari bulan. Selanjutnya adalah skema perhitungan NTP itu kita melakukan yang baru di situ kemudian apa namanya kita hitung indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Maaf, suara saya apakah terdengar jelas? Sekarang sudah, Bu. Tadi Tes, tes. agak putus. Oh, sudah. Ya. Silakan, Bu. Oh, freeze lagi. Baik. Bu, ini keluar dulu ya. Sudah gabung lagi, Pak. Oke. Ya. Monggo, Bu. Baik, mudah-mudahan sekarang sudah lebih jelas. Ya, silakan. Ya, baik. Next slide. Next slide. Tolong next slide, please. Nah, oleh sebab itu, NTP bukanlah alat ukur yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Karena apa namanya perhitungan NTP ini memiliki kelemahan dalam menggambarkan kesejahteraan petani dengan berbagai alasan. Pertama, ini beberapa jurnal yang sudah juga ditulis oleh akademisi mengatakan bahwa NTP itu apa namanya hanya berkaitan dengan harga, tidak berkaitan dengan menghitung pendapatan rumah tangga petani yang diterima oleh jelas-jelas oleh petani. Kemudian pengukuran IT dan IB ini tidak mencerminkan pendapatan dan pengeluaran real petani karena ini hanya masalah harga. Kemudian kenaikan harga produk yang berakibat peningkatan NTP justru kemudian dianggap kemudian kesejahteraan petani meningkat padahal tidak tepat. Karena belum tentu kenaikan harga produk itu kemudian dirasakan untuk meningkatkan rumah tangga dari tingkat kesejahteraan rumah tangga dari petani. Oleh sebab itu pernah pada waktu rapat kerja Komisi 11 tahun 2022 dan kemudian dilanjutkan waktu itu rapat Komisi Kerja Komisi 11 di tahun 2024, kami menegaskan kembali bahwa memang NTP ini belum sepenuhnya dapat menggambarkan kesejahteraan petani. Ini kami sampaikan juga di DPR pada saat waktu
tidak hanya 2022, tetapi sempat waktu itu kami juga sampaikan di tahun 2024 pada saat pembahasan RKP untuk 2025 dan RPJMN. Selanjutnya, ini contoh data bagaimana kelemahan dari nilai tukar petani dalam menggambarkan kesejahteraan petani. Contoh pada grafik yang ini, di mana harga gabah kering giling cenderung meningkat di saat produksi turun dan sebaliknya pada saat produksi naik, GKG-nya cenderung turun. Kemudian MTP pasti cenderung mengikuti pola harga GKG di tingkat petani. Nah, dan kita lihat bagaimana kemudian rumus untuk menghitung NTP, yaitu hanya rasio antara indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar oleh petani. Oleh sebab itu, NTP adalah hanya dibentuk dari komponen harga, dan NTP ini merupakan indeks harga tadi yang saya sampaikan, indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani. Dan kemudian NTP ini menggambarkan kemampuan daya tukar produk pertanian, tetapi yang harus kita catat, NTP tidak menggambarkan pendapatan dan pengeluaran real petani, dan NTP tidak mengukur aspek lain kesejahteraan, dan NTP pun juga sangat sensitif terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya, adalah konsep kesejahteraan. Tentunya inti dari konsep kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya setiap aspek hidup manusia, baik moral ataupun material. Konsep kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, tentunya kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga warga negara ini dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ini tentunya tidak ditangkap oleh NTP. Selanjutnya, kalau kita lihat indikator global untuk mengukur kesejahteraan petani, memang belum ditemukan official method maupun rekomendasi badan internasional yang secara eksplisit bertujuan masih merupakan hasil penelitian dengan skala terbatas. Namun demikian, kami juga ada beberapa indikator yang saat ini digunakan sebagai proksi kesejahteraan petani, tetapi kemudian dari berbagai jadi esensi Budi terlempar keluar lagi. Ya, sepertinya Pak. Ya, sambil menunggu Bu ini, ya tentunya tadi saya mohon maaf belum menyapa Ketua Umum kami, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian, Prof. Nunung Nuryantoro, yang juga adalah Deputi Bidang Kesejahteraan Sosial
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nanti mohon berkenan Pak Nunung, setelah Pak Teguh mungkin nanti Pak Nunung bisa juga memberikan pengayaan pada kita tentang kebijakan baru yang sangat strategis. Izin Pak, Ya, apakah ini wifi-nya lagi nggak terlalu bagus? Suaranya apakah sudah terdengar Pak? suaranya terdengar Bu, terdengar sudah. Baik. Atau mungkin saya izin untuk ini dulu videonya di on-kan dulu Ya, biar lebih stabil. ya, ya. Baik Bu, Ya, silakan. baik. Ya, jadi tadi ini mungkin saya sampaikan kembali bahwa eh, dengan metode RMPI ini kami mengadopsi metode ini yang kemudian dimodifikasi untuk mengukur capaian pengalaman kesejahteraan yang dirasakan oleh rumah tangga, terutama rumah tangga usaha pertanian secara multidimensi. Jadi kita mengukur ini adalah dengan mengukur multidimensi. Next slide. Next slide. Nah, fokus dan kelebihan multidimensi yang diadopsi oleh IKP adalah sebagai berikut. Di mana pertama, cakupan populasi adalah rumah tangga usaha pertanian. Ini yang kita adopt. Kemudian kedua adalah cakupan subsektornya adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Artinya ini adalah merupakan cakupan subsektor pertanian dalam luas. Nah, kemudian bagaimana cakupan wilayahnya? Cakupan wilayahnya adalah mencakup 38 provinsi sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia. Sedangkan fokus pengukurannya adalah pertama, mengklasifikasikan RTUP ke dalam kategori tingkat kemiskinan atau kesejahteraan, yaitu berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi berbagai indikator dan dimensi kehidupan. Yang kedua, semakin banyak indikator dan dimensi kehidupan yang mampu dipenuhi, tentunya semakin tinggi tingkat kesejahteraan RTUP. Ketiga, menghitung proporsi RTUP di setiap kelompok kemiskinan atau kesejahteraan dengan rata-rata skor kemampuan dan ketidakmampuan dan indeks IKP. Sehingga dengan demikian, indeks IKP akan menggambarkan capaian pengalaman kesejahteraan yang dirasakan oleh rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Apa kelebihan dari mengadopsi konsep multidimensi ini dalam memotret kesejahteraan dari petani? Pertama, dengan konsep baru ini kita bisa mampu menggambarkan tingkat kemiskinan atau kesejahteraan dari petani secara lebih komprehensif. Karena ini sifatnya multidimensi, tidak hanya melihat dari sisi pendapatan atau harga, tetapi dari berbagai dimensi kehidupan. Kemudian yang kedua, untuk pendapatan di atas garis kemiskinan, tentunya kita tahu belum tentu bisa menjamin kesejahteraan. Oleh sebab itu, kami juga melihat dari sisi dimensi lainnya, yaitu kemampuan menjalani hidup bermartabat, seperti pendidikan si petani, standar hidup, mitigasi resiko, ketahanan pangan, dan gizi. Kedua, kelebihan dari IKP ini adalah mampu menunjukkan profil kemiskinan, mampu melihat indikator dan dimensi mana yang masih perlu ditingkatkan untuk supaya nanti petani tersebut bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian seperti akses terhadap air, listrik, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah angka IKP cenderung stabil, tidak volatile seperti NTP. Karena NTP itu sangat-sangat dipengaruhi oleh harga. Sehingga angka IKP ini nantinya cenderung stabil karena berfokus pada outcome. Dan ini juga lebih menggambarkan faktor multidimensi yang menekankan pada kondisi dasar seperti aset, sumber daya, infrastruktur yang menjadi fondasi keberlanjutan hidup. Bukan hanya arus pendapatan yang mudah berubah-ubah. Misalnya karena musim panen jadi naik, atau kalau musim
tidak panen, jadi turun dan sebagainya. Dan ini tentunya cenderung relatif lebih stabil sehingga tidak sangat mudah berubah-ubah karena musim panen, harga komoditas atau cuaca. Yang keempat adalah dimensi dan indikator yang diadopsi ini sangat relevan untuk menggambarkan keadaan kesejahteraan petani di pedesaan yang memang mayoritas bukan merupakan pusat-pusat pertanian skala besar. Dan yang terakhir tentunya ini dalam rangka menjalankan SDGs, karena Pak Teguh juga sekarang Ketua SDGs, Kepala Sekretariat SDGs, dan tentunya ini dalam rangka untuk menjalankan SDG 1.2, yaitu pengurangan kemiskinan yang harus dilakukan dengan berbagai dimensi atau multidimensi. Selanjutnya, next slide. Next slide. Nah, ini rancangan dari cakupan dimensi dan indikator dari Indeks Kesejahteraan Petani, di mana saat ini ada 6 dimensi, yaitu pertama dimensi ketahanan pangan dan gizi, dimensi kedua adalah pendidikan, dimensi ketiga standar hidup, dimensi keempat pendapatan dan sumber daya, dimensi kelima mitigasi resiko, dan dimensi keenam adalah kesehatan. Sehingga ini ada berbagai dimensi yang kemudian kita bobot sama bobotnya 1/6, dan indikator pembentuk masing-masing berbeda-beda, tetapi kalau total indikator pembentuk dimensi itu ada 21 indikator. Di mana kemudian indikator ini tentunya sudah dianalisis dan dirapatkan lintas kementerian, dan semakin banyak indikator artinya semakin nantinya begini, dari pembentuk indikator ini tentunya semakin banyak indikator kehidupan yang mampu dipenuhi oleh petani tersebut, maka ini akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan dari rumah tangga usaha petani. Kemudian pengalaman kesejahteraan yang dirasakan petani dengan anggota rumah tangga lainnya tidak bisa dipisahkan atau dibedakan, karena memang sebagian besar indikator multidimensi ini adalah pengalaman bersama dalam satu kesatuan rumah tangga. Dan bobot, tadi yang sudah saya sampaikan, bobot dari setiap dimensi ini sama atau equal, yaitu 1/6, 1/6. Lanjut. Di dalam slide berikutnya, dapat kita lihat bahwa ini ilustrasi scoring kemampuan dalam mengklasifikasikan RTUP ke dalam kategori tingkat sejahtera multidimensi. Dari sini setiap RTUP akan dilakukan scoring terhadap kemampuannya di setiap indikator. Kemudian nanti dari scoring ini kita akan klasifikasikan terhadap tingkat kesejahteraannya atau ketidakmampuannya. Sehingga nanti dari sini misalnya RTUP Pak Dika kita scoring, kemudian nanti kita klasifikasikan, dan kita lihat kalau skornya itu kan nanti ada batasnya, misalkan miskin parah 0,5 sampai dengan 1, kemudian tidak miskin parah 0,33 sampai 0,5. Jadi di mana kalau tidak miskin itu K-nya lebih kecil daripada 0,33, bagi 2, yaitu kelompok yang rentan miskin dan tidak rentan miskin. Lagi rupanya. Sepertinya jaringan internetnya, Pak. Iya. Ini sekedar lagi sambil menunggu Bu Winnie, Pak Teguh, pesertanya 994. Luar biasa, ini bisa 1000 nih nanti.
Tapi ya zoomnya cuma maksimum 1000, jadi nggak bisa sampai 1000, cuma 999 Maaf Pak tuh. Bayu, ini saya tiba-tiba wifi-nya salah lagi ke kick off lagi nih Pak. Nggak apa-apa Bu, Eh, nggak apa-apa. ya, Ini terus kemudian intermezzo Bu, udah 1000 orang ya Bu. gimana? Iya nih Pak, luar biasa ini Pak. Nah, Silakan Bu, monggo. saya terakhir tadi sampai mana itu ya Pak? Sampai sini ya? Sampai sini ya. Ya. Jadi Pak, dengan ini kita lihat satu persatu rumah tangga petaninya, dan kemudian di situ kemudian kita lihat skor dari skor kemampuan dan ketidakmampuan yang diberikan oleh setiap indikator. Misalkan untuk dimensi 1 ketahanan pangan, kalau mampu kita lakukan scoring mampu dengan skor yang mungkin berbeda-beda dilihat dari kondisinya. Nah, skor ketidakmampuan atau yang kita sebut dengan deprivasi ini akan diberikan pada indikator yang tidak mampu dipenuhi oleh RTUP tersebut sebesar bobot indikatornya. Kemudian untuk yang skor ketidakmampuan secara kasar, ini akan menggambarkan berapa banyak indikator yang tidak mampu dipenuhi oleh RTUP tersebut. Semakin besar skor ketidakmampuan, artinya semakin banyak indikator RTUP yang tidak bisa dipenuhi oleh petani itu, artinya nanti tingkat kesejahteraannya akan semakin rendah. Kalau skor ketidakmampuan itu sama dengan 1, artinya RTUP tidak mampu di seluruh indikator. Tetapi kalau kalau skor kemampuan ini artinya sebaliknya. Jadi kalau kita lihat dari tabel contoh cut-off klasifikasi kategori ini, maka semakin kecil K-nya semakin sejahtera. Gitu kira-kira. Nah, ini contoh skor deprivasi RTUP Pak Dika yang ada di sini 0,46. Maka rumah tangga Pak Dika ini tergolong ke dalam kelompok miskin secara multidimensi, dan kira-kira kalau lihat positioningnya adalah termasuk pada kelompok miskin moderat. Nah, jadi kalau dengan begini kan kita bisa melihat dan kami berharap dengan indikator yang multidimensi ini, pemerintah bisa lebih tepat untuk melakukan intervensi. Indikator mana yang harus disasar untuk kemudian si rumah tangga petani ini bisa naik tingkat kesejahteraannya. Dan tentunya nanti tiap daerah dan tiap rumah tangga petani akan berbeda-beda bobot ketidakmampuannya yang kemudian nanti bisa diintervensi dengan lebih tepat sehingga bisa kemudian menaikkan tingkat kesejahteraan petani dengan lebih cepat karena intervensinya nanti akan lebih tepat. Selanjutnya, ini ilustrasi variabel utama yang dihasilkan dari SKP 2025 dan cara interpretasinya. Misalnya ini kami contoh ada RTUP Pak Abdi, skor deprivasinya 1, kemudian kategorinya miskin parah. RTUP-nya Pak Dika dengan skor deprivasi tadi 0,46, kategorinya miskin moderat. Ada RTUP-nya Pak Charlie yang dengan skor deprivasi 0,26 masuk kategori rentan miskin. Dan kemudian RTUP-nya Pak Budi dengan skor deprivasi 0,23 masuk kepada golongan rentan miskin. Dan RTUP Pak Eko sebagai contoh masuk dengan skor deprivasi 0, artinya ini jauh dari miskin. Artinya kalau dia skor deprivasinya 0, Pak Eko ini mampu di seluruh indikator dan tingkat kesejahteraannya sangat sejahtera. Nah, dari sini kemudian kita hitung dari 5 RTUP tersebut akan terlihat head count ratio-nya adalah proporsi RTUP di setiap kategori. Kemudian kita lihat rata-rata intensitas kemiskinan adalah rata-rata skor ketidakmampuan deprivasi RTUP di setiap kategori. Ini juga skornya 0 sampai 1. Dan ada juga perhitungan rata-rata intensitas kesejahteraan atau A. Nah, dari sini, dari tabel perhitungan, misalnya kita ambil contoh sampelnya adalah 5 RTUP, kemudian bagaimana kita kemudian menginterpretasikannya dari 5 contoh RTUP ini. Dan tentunya nanti akan banyak tadi ada sekitar jutaan RTUP.
Tapi kita contoh 5 dulu. Nah, dari 5 ini, maka head count ratio atau H-nya adalah 0,4 yang miskin multidimensi dan tidak miskin multidimensi 0,6. Artinya apa? Artinya adalah 40% RTUP di Indonesia miskin secara multidimensi, di mana 20%-nya miskin parah dan 20%-nya sisanya miskin moderat. Ini sesuatu yang lebih bisa menggambarkan terhadap perumus kebijakan dengan lebih precise. Di mana sih sebenarnya nanti juga apalagi kan kita lakukan di 38 provinsi. Sehingga kita juga nanti bisa membandingkan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya, mana yang headcount ratio-nya atau indeks H-nya ini paling tinggi, miskin petaninya. Ini kan yang harus kemudian segera diintervensi oleh pemerintah nantinya. Kemudian yang berikutnya rata-rata intensitas kemiskinan atau AP ini dari hasil 5 contoh RTUP tadi, kalau kita hitung maka akan mendapatkan miskin multidimensinya 0,73 dan kemudian tidak miskin multidimensinya 0,16. Tolong ditunjuk yang ininya Afrod, ya, tolong ditunjukkan angkanya. Nah, dari AP yang 0,73 ini artinya apa secara interpretasi kebijakan? RTUP yang miskin multidimensi secara rata-rata tidak mampu memenuhi sekitar 73% indikator dan kemudian yang mampu memenuhi sekitar 27% indikator saja yang dipenuhi. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita kemudian ingin melihat dan mengentaskan kemiskinan dari petani itu, maka kita bisa melihat indikator mana saja yang tidak bisa dipenuhi oleh si petani itu. Dan secara terlihat bahwa dari hanya contoh 5 sampel ini, menunjukkan bahwa petani yang masuk kepada miskin multidimensi ternyata tidak bisa secara rata-rata tidak bisa memenuhi sekitar 73% indikator dan atau dengan sebaliknya hanya mampu memenuhi sekitar 27% indikator kesejahteraan petani. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita lihat tadi angka 0,6 itu juga menunjukkan 60% RTUP di Indonesia ini tidak miskin secara multidimensi. Di mana kalau bilang tidak miskin secara tidak multidimensi harus kita pecah lagi. Ada juga resiko yang masih rentan miskin. Ternyata dari 60% petani yang tidak miskin multidimensi ini, 40%-nya masih rentan miskin, hanya 20%-nya yang jauh dari miskin. Dan kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, tentunya yang rentan miskin ini harus menjadi perhatian karena namanya rentan miskin sangat mudah sekali untuk jatuh ke dalam kategori miskin kalau tidak dijagain atau tidak ada buffer ataupun cushion dalam kehidupan petaninya tersebut. Selanjutnya. Nah, ini ilustrasi tadi variabel-variabel yang sudah kami sampaikan. Jadi ini contoh bagaimana kita kemudian menghitung indeks kesejahteraan petani atau IKP, di mana IKP itu dihitung dari H dikalikan A, yaitu headcount ratio, kategori tidak miskin, dikalikan dengan rata-rata intensitas kesejahteraan kategori yang tidak miskin. Karena kita ingin mengukur kesejahteraan petani. Artinya yang kita kalikan adalah yang saya lingkaran di 0,6 itu, yaitu petani yang kategori tidak miskin 0,6 ini, dikalikan dengan rata-rata intensitas kesejahteraan atau A, coba lihat A yang 0,84, sehingga IKP adalah hasil perhitungan antara H dikalikan dengan A, yaitu 0,503. Artinya apa Bapak Ibu interpretasi dari IKP yang bernilai 0,503 ini? Artinya adalah RTUP di Indonesia baru mampu mencapai 50,3
3% kondisi kesejahteraan dari 100% yang diharapkan. Jadi apa namanya ideal kondisinya adalah 100%, ini baru mencapai 50,3% dari kondisi kesejahteraan yang diharapkan. Itu kira-kira gambaran IKP yang tentunya ini jauh lebih komprehensif dan lebih bisa menggambarkan kesejahteraan petani secara multidimensi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, next slide. Ini timeline dari progres survei kesejahteraan petani yang memang kami lakukan ini tahun 2025, Bapak Ibu. Di mana waktu itu kami sudah mulai rapat persiapan awal di 8 Juli 2025, tentunya bersama Bappenas dan bersama para stakeholder lainnya, penyusunan tim kerja, dan kami sedang saat ini melaksanakan pencacahan di lapangan yang akan berakhir di 15 Oktober 2025. Ini betul-betul Pak Bayu ini menyelenggarakan webinar ini tepat di tengah-tengah kami melakukan pendataan lapangan, Pak. Ini benar-benar right momentum banget. Dan rencananya nanti mulai tanggal 16 Oktober sampai 15 November kita akan melakukan cleaning data, tabulasi, penyusunan, dan rencananya kami akan melakukan rilis data IKP melalui berita resmi statistik pada tanggal 19 Desember 2025, sehingga ini nantinya betul-betul di tahun 2026 bisa digunakan untuk sebagai resmi indikator pembangunan yang nanti mungkin Pak Teguh akan jelaskan secara lebih rinci mengenai rencana pembangunan tahun 2026. Dan sebagai informasi, total sampel SKP tahun 2025 ini kami melakukan pencacahan ke 98.638 rumah tangga yang nantinya bisa kami estimasi untuk level 38 provinsi. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat. Ini adalah salah satu terobosan kita bersama yang bisa kemudian mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan petani, dan kami juga berharap nanti IKP ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas, tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh akademisi. Tentunya mudah-mudahan dengan IKP ini rumusan kebijakan akan lebih tepat sasaran untuk kita bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian disampaikan Pak Bayu, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Winnie, luar biasa. Kami sungguh mendapat pencerahan, ya, kunci-kunci dari indeks kesejahteraan petani. Saya justru membayangkan, ini sebelum ke Pak Teguh nih, membayangkan bahwa ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai indeks kesejahteraan rakyat. Bukan hanya untuk petani, tapi untuk semua. Biar tinggal nanti 21 itu kita adjust, tapi Iya. menurut saya ini sangat luar biasa. Menurut saya sangat Mungkin bagus sekali. Ya, ini Bu. juga Pak Bayu, saya jadi terpikir karena ini memang interest kita semua dan banyak nih pihak yang sangat tertarik dengan IKP ini. Nanti mungkin kami di BPS akan bikin dashboard khusus Pak tentang IKP. Sehingga nanti dari dashboard itu kita bisa ngelihat klik begitu tentang komponen pendukungnya dan untuk sebaran 38 provinsinya. Supaya nanti pengguna atau user bisa lebih mudah untuk memanfaatkan dan memahami melalui dashboard khusus IKP ini, Pak. Nanti kami siapkan di BPS, Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya tentunya dengan perubahan ini bukan hanya perubahan di sisi pencatatan hasil. Ini kan nanti yang dicatat oleh Bu Kepala BPS kan hasilnya. Jadi angka hasilnya, ya. Tapi pembangunan adalah proses. Jadi setelah kita dapatkan angka monitoringnya, lalu pembangunan kita bagaimana? Supaya tentunya kalau tadi katakanlah, ya misalnya saya tidak tahu nanti misalnya angkanya keluarnya misalnya 0,6 kah atau 0,7. Gimana cara menaikkannya? Nah itu kan berarti program pembangunannya menjadi berbeda menurut saya harusnya. Nah untuk itu kita dengar Pak Teguh Sambodo, beliau adalah deputi. Maaf tadi saya menyebut direktur katanya, deputi Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas. Monggo Pak Teguh.
Terima kasih Pak Bayu Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Ibu Winnie, Kepala BPS. Juga yang saya hormati Pak Profesor Nunung Nuriantoro, ada juga Dr. Burhanuddin, sahabat saya. Baik, sepertinya sudah dijelaskan semua oleh Bu Winnie, tapi saya akan mencoba meletakkan itu dalam kerangka mengapa kemudian pemerintah memutuskan menggunakan indeks ini. Indeks kesejahteraan petani tadi sudah secara lengkap disampaikan oleh Bu Winnie, dan satu yang juga mengerucut adalah saya tambahkan di sini bahwa konsep kesejahteraan memang sejatinya adalah multidimensi. Jadi secara tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sudah di-quote bahwa tidak saja berkaitan dengan aspek ekonomi, tapi juga sosial budaya dan sebagainya. Bahkan di Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ada amanat bahwa petani itu juga kesejahteraan itu sebagai tujuan utama, dan oleh karena itu diberi perlindungan dan pemberdayaan. Jadi di luar itu juga ada aspek dimensi bahwa pemerintah sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan untuk itu harusnya bagaimana kesejahteraan itu diukur bisa juga melihat dari progres atau kemajuan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya mengulang lagi sebenarnya memperkuat tadi argumentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Winnie. Di luar dari itu memang kalau kita membandingkan tadi ada persentase rumah tangga miskin dan juga perkembangan NTP, memang parameternya kita melihat hubungannya tidak terlalu dekat. Bahkan Bu Winnie tadi bisa membuktikan bahwa NTP ini pergerakannya sama dengan harga gabah kering giling. Sehingga memang kenaikan NTP kalau kita laporkan setiap tahun tampaknya naik terus. Nah ini karena harga hasil pertaniannya yang dan juga harga-harga konsumsi barang yang dibeli petani yang dilaporkan. Sementara kalau kita melihat dari hasil yang dihasilkan petani, ini bisa saja tadi yang dikatakan Bu Winnie fluktuasinya akan tinggi karena akan sangat bergantung kepada kualitas dari kondisi di mana produksi itu dilakukan. Nah memang yang diperlukan adalah perhitungan pendapatan real petani, sehingga kita bisa melihat pendapatan biaya hidup yang sebenarnya, dan juga apakah petani memiliki usaha sampingan, bagaimana asetnya, dan faktor lain, sehingga pendekatan multidimensi yang tadi merujuk kepada multidimensional rural poverty index yang dikembangkan oleh FAO dan juga Oxford Policy. Ini menjadi salah satu bagian yang dijadikan sebagai rujukan. Dan kami mendiskusikan ini dengan BPS pada saat akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029, di mana di sini menjadi satu apabila tadi Bu Winnie sudah menunjukkan adanya rapat dengan parlemen pada tahun 2022 yang juga mengulas mengenai relevansi dari NTP untuk mengukur kesejahteraan petani, maka respon dari Bappenas adalah berkoordinasi dengan otoritas data untuk menggali pendekatan yang paling memungkinkan untuk bisa mengukur kesejahteraan petani yang lebih akurat. Mengapa kita perlu mengukur itu secara akurat? Saya mengambil saja misi 2 atau asta cita kedua dari agenda Presiden sampai tahun 2029. Di mana di sini swasembada pangan, energi, air, dan salah satunya juga didukung dengan intervensi untuk kepada petani. Ada beberapa bagian yang juga menjadi relevan kalau kita bicara mengenai indeks yang lebih lengkap. Yaitu kalau kita melihat dari arah program-program prioritasnya, ada agenda reformasi agraria. Berarti ini ada potensi untuk peningkatan aset dari petani.
Lalu yang kedua, ada juga yang berkaitan dengan akses pupuk bagi petani. Berarti ada juga bantuan langsung kepada petani yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita hanya berbicara harga, mungkin dua aspek ini saja sudah tidak tercakup. Kemudian juga ada bantuan pemerintah selain dengan harga pangan, adalah pengendalian dari ekspor untuk menjaga harga-harga petani. Jadi dimensi dari yang mempengaruhi nilai tukar petani sebenarnya juga lebih kompleks. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga memastikan dari segi SDM, keberlangsungan usaha, dan memastikan petani ini juga bebas dari shock, ya, bebas dari dampak negatif dari perubahan iklim ataupun dari bencana. Dan ini pun tidak sepenuhnya tercakup atau terpotret dari NTP. Lanjut, apabila kita melihat lebih dalam lagi, tentu kita melihat bahwa berbagai komoditas pertanian, dan ini saya hanya mengambil dari pertanian, tidak dari perikanan, maka sebenarnya ada juga bagian-bagian yang memungkinkan kesejahteraan petani itu akan melompat. Salah satunya adalah dengan penerapan misalnya digitalisasi. Nah, bagian-bagian ini juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan kalau kita hanya memfokuskan kepada harga. Mungkin ini tidak serta-merta juga menangkap bagaimana dampak dari intervensi dukungan akses kepada teknologi ini bisa diwujudkan sebagai bagian yang memampukan petani menjadi lebih sejahtera. Di luar itu dengan pengembangan adanya Koperasi Merah Putih misalnya sekarang, dan mendorong adanya korporasi petani yang memang difokuskan kepada peningkatan skala usaha. Bisa saja ini juga yang memampukan petani kemudian meningkat dari sisi kesejahteraannya. Dan harapannya memang ke depan proses untuk pengembangan pertanian sendiri ini akan semakin multidimensi, melihat dari asta cita kedua sendiri sebenarnya kita juga mengusahakan bahwa petani juga akan mendapatkan akses air yang lebih baik. Jadi di dalam swasembada pangan ini juga ketahanan air dari sisi irigasi ditingkatkan, bagaimana digitalisasi diperkenalkan, bagaimana petani juga menerapkan pengelolaan yang baik untuk food loss, ya, kehilangan pasca panen, bagaimana kemudian misalnya di perikanan ekonomi biru didorong. Nah, bagian-bagian ini menjadi menjadi faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana kesejahteraan petani ini bisa dibentuk. Setidaknya apabila kita melihat ada 3 sasaran utama dari pembangunan kemandirian bangsa menuju kebutuhan pangan yang berkualitas, maka sebenarnya kalau kita bicara NTP, sasaran yang pertama belum dicakup, sasaran kedua belum dicakup. Ini yang kemudian mengarahkan bagaimana sebaiknya kita melihat kontribusi dari sektor pertanian ini tidak saja terhadap ekonomi makro secara keseluruhan melalui PDB-nya, tapi juga melihat dari segi kesejahteraannya. Apabila kita melihat indeks kesejahteraan petani, maka indeks ini ditempatkan dalam konstruksi perencanaan di bawah sasaran peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan tata kelola sistem pangan. Karena melihat dimensinya ini menjadi lebih lengkap dan melihat bahwa pertumbuhan nilai tambah ini seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dan untuk itu memang indikator ini menjadi indikator yang melengkapi dari pencapaian sasaran ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Winnie ada 21 ya, 20 ya, ini 20 indikator yang sebenarnya juga sudah diproyeksikan di dalam RPJMN 2025 sampai 2029 tentang pencapaiannya. Untuk tahun 2025 sebenarnya proksi yang estimasi sementara yang kami lakukan adalah 0,7445. Semoga nanti tanggal tadi 19 Desember ya kalau tidak salah rencana untuk rilis dari hasil survei ini bisa membuktikan apakah proyeksi yang sementara ini dicantumkan di dalam RKP tahun 2026
ini bisa dinyatakan atau nanti pada saat kita merencanakan tahun 2027, angka 2025 ini sudah menjadi angka yang tetap. Nah, harapannya memang kalau tadi Ibu ini menyampaikan, sekitar kalau ini kajian awal, yang dilakukan BPS tahun 2023 adalah 0,6930, maka, rata-rata petani ini baru bisa memenuhi kesejahteraannya 69%. Nah, maka harapannya pada tahun 2029 ini sudah melewati 80%, dan ini sudah, juga mengurangi jumlah petani yang mungkin, kemiskinannya, ekstrim, sesuai dengan, target Trisula Pembangunan pemerintah bahwa pertumbuhan menuju 8% tahun 2029 seharusnya juga bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga kemiskinan ekstrimnya menurun, dan juga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Nah, bagian-bagian yang mungkin juga, saya bisa jelaskan bahwa NTP tadi sebagaimana, indeks, indikator kesejahteraan petani yang, ideal, ini, mencakup, tidak saja ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan sebagainya. Sebagian dari ini juga melihat dari perkembangan, yang ada sekarang, bahwa dengan adanya climate change, kita juga melihat bahwa guncangan dan shock ini sangat mempengaruhi dari kesejahteraan petani. Karena, proses pertanian budidaya pertanian ini sendiri sangat bergantung kepada musim, dan dengan perubahan, udara, suhu, kemudian juga intensitas, hujan, ini menjadi salah satu yang mempengaruhi. Di luar dari itu, tentu kita ingin melihat bahwa apakah di pertanian juga menerapkan, standar yang lebih baik, dari standar hidup, jadi akses kepada layanan dasar, baik itu sanitasi, air minum, termasuk juga listrik, dan juga bagaimana aset rumah tangga ini bisa, memberikan kehidupan yang layak, yang berkualitas, kepada, petani. Selain, juga kita memastikan bahwa petani ini memiliki akses yang baik kepada pangan yang bergizi, dan juga pada saat yang sama, keterjangkauannya juga dipertahankan. Untuk, hal-hal yang lain, yang juga menjadi, pencermatan karena tadi, Bu Winnie tadi mencontohkan juga ada beberapa dari kelompok petani ini termasuk kelompok miskin, maka sebagian petani yang mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan bansos, ini juga menjadi salah satu bagian yang, perlu dipotret, sehingga dukungan pemerintah, intervensi pemerintah yang sebenarnya juga multidimensi, tidak saja berfokus, kepada pola produksi atau, budidaya, pertaniannya sendiri, tapi juga kepada akses layanan dasar, infrastruktur, sampai kemudian bantuan sosial untuk yang miskin, dan juga bagaimana layanan penyuluhan bisa, mendukung, produktivitas yang lebih baik. Ini menjadi satu dimensi yang, sangat relevan untuk bisa menggambarkan, kesejahteraan di, sektor pertanian. Sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia Sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia ini, bersisian dengan apa yang juga dilaksanakan oleh, India. Kalau kita memang fokus di indikator kesejahteraan rakyat yang menggunakan rujukan, Multidimensional Rural Poverty Index. Nah, di India sendiri sebagai perbandingan, ini ada ada dua indeks yang sedang dikembangkan, yaitu Farmers Welfare Index dan juga Farmer Distress Index. Sebenarnya ini sama saja. Nah, karena tadi di dimensi indikator kesejahteraan rakyat, kita juga sudah mempertimbangkan adanya shock sebagai bagian, dari bagaimana, petani dalam rangka mempertahankan kesejahteraannya memiliki upaya-upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. Nah, di luar dari itu tentu, kita juga, mempelajari, bagaimana sebenarnya, indeks kesejahteraan rakyat ini juga, relevan, kepada pencapaian, SDGs yang kedua, yang memang berkaitan dengan food, ya, Sustainable Food Production, and Resilience Agricultural Practices, di mana, kita juga selain melihat, aspek dari, budidayanya, kita juga melihat bahwa, petani pun perlu mendapatkan penghasilan, atau kalau kita, sandingkan adalah pekerjaan yang layak. Dan, bagaimana kepemilikan lahan, bisa dijadikan sebagai modalitas untuk, menjaga, kesejahteraannya secara berkelanjutan.
Ke depan, sebenarnya NTP ini tetap akan digunakan, Bapak Ibu. Jadi NTP tetap digunakan untuk menangkap sebenarnya bagaimana kemampuan bagaimana dari sisi harga, pergerakan harga, bagaimana juga dari baik itu harga dari produk maupun harga dari apa yang konsumsi dari petani untuk melihat bagaimana sebenarnya intervensi pemerintah di beberapa kebijakan, termasuk juga misalnya menjaga adanya harga dasar bagi petani, kemudian menerapkan impor, batasan impor juga untuk menjaga harga bagi petani ini apakah masih cukup efektif apa tidak. Termasuk juga untuk melihat bagaimana pengaruh inflasi. Nah, bagian-bagian yang lain sebenarnya terus dimutakhirkan dan kami sangat berterima kasih kepada BPS yang telah berkomitmen untuk terus melanjutkan perhitungan dari IKP dengan terus melihat dimensi tidak saja pengukurannya, pengumpulan datanya, bahkan tadi Bu Winnie sudah menawarkan ada dashboard yang kemudian bisa digunakan untuk menerjemahkan dari IKP kepada terutama yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani, khususnya misalnya di pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Dan Indonesia sendiri sebenarnya dengan indikator kesejahteraan petani ini harapannya bisa lebih baik menunjukkan bagaimana kita mendorong meningkatkan kesejahteraan petani dengan berbagai intervensi mungkin menjadi lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebenarnya juga sudah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan indikator-indikator yang lain yang bisa menunjukkan kesejahteraan petani yang lebih baik. Kami sendiri dalam rangka memonitor dari kemajuan RPJMN 2025 sampai 2029, indeks kesejahteraan petani juga digunakan sebagai pintu bagi bagaimana Bappenas juga bisa kemudian memberikan pertimbangan kepada kementerian terkait, termasuk juga pemerintah daerah, untuk melakukan intervensi tertentu dalam rangka menangani beberapa faktor yang tadi faktor kesejahteraan yang belum terpenuhi. Nah, yang juga menarik adalah bahwa ini tidak melulu berkaitan dengan Kementerian Pertanian. Melihat dari 20 indikator, kembali, nah ini adalah peran dari berbagai kementerian juga tercermin kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Setidaknya ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Badan Pangan, kemudian juga ada Kementerian PU, kementerian termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan kemudian sampai bagaimana kita juga memastikan petani bisa mendapatkan bahan bakar ya untuk konsumsi. Nah, ini menjadi satu konstelasi bahwa kalau kita bicara NTP, sepertinya kita hanya berbicara mengenai harga, namun dengan pendekatan yang multidimensi, kita juga bisa melihat sebenarnya pemerintah melakukan segala daya dan upaya menggerakkan semua kementerian untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin Pak Bayu, demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Winnie dan mungkin melalui diskusi kita dapat memperdalam pemahaman kita mengenai IKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Sama seperti permohonan saya pada Bu Winnie, mohon nanti kiranya Pak Teguh berkenan slide-nya bisa kami terima untuk kita distribusikan pada teman-teman. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak yang mungkin ingin bertanya, berdiskusi, karena ini banyak sekali, ini ada 999, naik turun 1000 karena batasnya 1000 dari Zoom-nya. Jadi saya mohon untuk pertanyaan bisa diajukan di chat dan kepada para moderator dan admin untuk chatnya dibuka. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Saya akan menggunakan hak sebagai moderator untuk bertanya atau bukan bertanya, memberi kesempatan terlebih dahulu untuk bisa
menyampaikan secara langsung di antara para peserta. Ada 2 yang saya mohon. Yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, Pak Profesor Nunung Nuryantoro, Deputi Bidang Kesejahteraan Sosial dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Sebenarnya saya mintanya karena Pak Nunung adalah juga co-host dari acara kita pagi ini sebagai Ketua Umum Perhappy, Ketua Umum saya. Dan kemudian juga saya kira bagus kalau kita dengarkan dari Pak Rusman. Saya lihat ada Pak Rusman Heriawan. Beliau ini kalau nggak salah baru aja menjadi Ketua Forum Masyarakat Statistik Indonesia. Ya, nanti Pak Rusman mohon mungkin bisa memberikan komentar setelah Pak Nunung. Untuk Bapak dan Ibu yang lain, saya mohon untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Ya, nanti sehingga kita bisa bacakan untuk para pemateri. Prof. Nunung, monggo. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Bu Winnie yang saya hormati, Pak Teguh, Pak Bayu yang saya banggakan, seluruh ibu bapak semuanya. Saya paling tidak ada 2 peran dulu nih Pak Bayu. Yang pertama sebagai Ketua Umum Perhappy, sangat berterima kasih atas dimulainya ada satu indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan petani dan yang lebih penting multidimension. Jadi menggunakan pendekatan yang lebih beragam dengan 20 indikator. Satu hal yang mungkin bisa kita kerjakan bersama-sama antara IAI, Perhappy, dan Bappenas serta BPS, Bu Winnie, karena teman-teman IAI dan Perhappy ini kan tersebar di seluruh provinsi, paling tidak bisa bersama-sama untuk juga melakukan pemantauan-pemantauan terhadap perhitungan-perhitungan sekaligus terhadap hasil yang tentunya harus kita bisa tindak lanjuti bersama. Karena ini menjadi sangat penting sebagaimana teman-teman akademisi di dalam organisasi profesi AI dan Perhappy ini memiliki concern yang sangat tinggi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani pada khususnya dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua Pak Bayu, saya ingin menambahkan dan menggarisbawahi dengan adanya IKP ini paling tidak tadi sudah ditegaskan dan kami sebagai bagian di Kedeputian Peningkatan Kesejahteraan Sosial akan betul-betul lebih meningkatkan akurasi untuk intervensi pemerintah dengan target 4,5 sampai 5% angka kemiskinan 2029, indikator IKP ini akan mempertajam intervensi apa yang bisa dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga karena sudah sangat jelas sekali nanti titiknya. Bahkan Bu Winnie ya mungkin bisa kita gabungkan suatu saat saya kira juga perlu kita menyampaikan atau seminar tentang DTSEN ini Bu Winnie karena belum semua akademisi juga terinformasi mengenai Boleh, data Pak. tunggal ya kita Boleh, agendakan ya Pak. Bu Winnie ya. Pak Monggo, Bayu, monggo, Pak. ini DTSEN ini penting supaya nanti bisa bergabung bersama-sama. Ini IKP juga bisa masuk di dalamnya. Karena target kemiskinan kita harus turun 4,5 sampai 5% 2029. Oleh karenanya, salah satu intervensi yang bisa dilakukan dan kita sedang bahas bersama-sama, yaitu pola regionalisasi untuk bantuan. Jadi tidak disamakan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Saya kira ini juga penting untuk program-program di sektor pertanian. Pendekatan perlindungan sosial adaptif menjadi satu kunci lagi yang di dalamnya seluruh petani harus juga terlindungi karena ada dimensi tadi kesehatan, kemudian dimensi pendidikan, mitigasi risiko. Saya kira mungkin kita bisa bersama-sama merumuskan Pak Teguh, Bu Winnie, bagaimana kita mendesain secara khusus conditional cash transfer misalnya dengan adanya IKP ini. Kira-kira sistem bantuan yang bersyarat seperti apa yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
Saya ini ada beberapa catatan, tapi paling tidak 2 hal itu Pak Bayu, sebagai bagian dari Perhappy kita mendorong untuk bisa bersama-sama sekaligus dengan IAI, ya karena kita punya AI, Pak. hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari deputi ini akan mempertajam intervensi sehingga kita memiliki optimisme. Syukur-syukur nanti juga di dalam perhitungan pendekatan kemiskinan kita bisa juga menggunakan multi-dimension approach. Saya kira itu Pak Bayu, terima kasih luar biasa ini diskusinya. Saya menyimak terus dan mencatat banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan Bu ini pada saat kita bertemu dan Pak Teguh. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap Pak. Salam. Terima kasih Prof. Nunung. Saya kira saya juga terpikir yang sama. Asosiasi Agribisnis Indonesia dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia siap Bu ini dan Pak Teguh untuk menggulirkan diskusi ini lebih lanjut. Karena saya tadi itu masih terus terang yang jujur aja masih agak penasaran untuk digali lebih lanjut itu adalah, oke, kalau sekarang indikator keberhasilannya seperti itu, maka pembangunannya kan menjadi berbeda nih approach-nya, ya. Dan tadi Pak Nunung menambahkan gimana kalau ada perlindungan sosial. Ini makin menurut saya luar biasa lah. Ini benar-benar breakthrough, ya, terobosan yang menurut saya sangat luar biasa. Salut buat Bu Winnie dan Pak Teguh tentunya. Apresiasi yang sangat tinggi pada Presiden Pak Prabowo karena meluncurkan ini sebagai salah satu indikator yang sangat penting. Saya mengundang Bapak Dr. Rusman Heriawan. Beliau adalah Wakil Menteri Pertanian pada zamannya, Kepala BPS pada zamannya, sekarang adalah Ketua Forum Statistik, ya, Forum Komunikasi Statistik. Pak Rusman, monggo. Ya, makasih Pak Bayu, Prof. Bayu. Terima kasih atas kesempatan buat saya ya. Ini saya dari awal memang sangat mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala BPS, Bu Winnie, dan juga Bapak Deputi ya, Pak Teguh. Dan terakhir tadi ada komen sedikit dari Pak Nunung. Ketemu lagi nih Pak Nunung. Ya, terima kasih. Jadi begini, pertama ya bahwa rencana BPS dan Bappenas ya untuk menerbitkan IKP ini, Indeks Kesejahteraan Petani ini, seperti yang disampaikan Pak Bayu ini, ya ini mendapat sambutan luar biasa lah ya, baik dari kalangan akademi maupun pemerintah sendiri maupun masyarakat umum. Karena mungkin Pak Bayu juga pernah ingat ya, pada waktu kita terutama saya pada waktu jadi Wakil Menteri Pertanian, itu kelihatannya NTP itu, ya nilai tukar petani itu menjadi sesuatu gitu loh. Ya di pertanian sendiri itu selalu ditunggu angkanya, karena memang tidak ada alternatif lain yang bisa merepresentasikan tentang kesejahteraan petani. Pada waktu ya cuma ada itu gitu. Jadi ketika NTP-nya naik, lalu kita tawarkan mungkin ada terobosan dengan menggunakan alternatif indeks yang lain. Nggak usah, itu udah bagus itu NTP. Jadi bagusnya NTP itu bukan karena konsep, definisi, cakupan dan sebagainya, tapi karena indeksnya sedang bagus gitu. NTP-nya di atas 100, meningkat dan sebagainya. Jadi padahal sudah berulang-ulang secara insight, jadi Kementerian Pertanian misalnya, saya menjelaskan bahwa NTP itu ya tidak sama sekali berhubungan dengan kesejahteraan petani. Jadi hanya komponen saja, mungkin ada tren ya, ada indikasi ke kesejahteraan petani NTP itu, tetapi tidak pernah absolut. Dia tidak merepresentasikan sama sekali kesejahteraan petani gitu. Jadi kalau mau sederhana saja Prof. Bayu ya, NTP itu sebenarnya pergerakan indeks harga. Ya, jadi sebenarnya itu indeks harga yang berkaitan dengan produk pertanian dan biaya pertanian, termasuk biaya hidup dari petani, kan begitu. Jadi NTP itu sebenarnya pergerakan dari indeks, pergerakan dari harga
yang diterima oleh petani dan yang dibeli dibayar oleh petani, kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan prestasi, dengan kinerja dari rumah tangga pertanian itu sendiri. Jadi dengan adanya IKP ini, apalagi ini kan menjadi indeks yang IKP ini kan multidimensi, ya, mencakup masalah ekonomi, sosial dan sebagainya. Ini akan menjadi sangat bagus, begitu ya, sangat bagus, dan mudah-mudahan ya ini bisa menggantikanlah popularitas NTP yang selama ini dipakai baik di kalangan pemerintah, di DPR dan sebagainya. Itu selalu dibahas itu mengenai NTP. Nanti artinya beginilah, NTP dibahas tapi kita dalam hati masing-masing, karena kita tahu ya ini membicarakan hal yang sebenarnya tidak bicara A, tapi sebenarnya mau bicara A, tapi sebenarnya perangkat yang dipakai B, ya NTP itu, gitu loh. Jadi IKP ini karena sifatnya multidimensi ini lebih bagus. Cuma saya ingin memberikan satu ini saja langkah strategis ke depan untuk IKP ini. Kan tadi Ibu Kepala BPS menyatakan bahwa rilis pertama mungkin di akhir tahun ini, gitu ya, Desember Desember 2025. Nah, pada waktu rilis itu harus sesempurna mungkin, karena kalau sudah dirilis, lalu rilis berikutnya mengenai IKP itu akan balik ke situ, gitu. Jadi sebagai benchmarking dia, sebagai benchmarking tahun 2000 ya, rilis pertamanya tuh mana tadi penyiapan rilis Desember Bapak, itu 19 Desember, iya. Ya, betul. 19 Pak. Itu pertama yang harus kita lakukan, mungkin hati-hatinya ini cakupannya, apakah ini Bu Kepala ya, apakah ini sudah mencakup subsektor misalnya. Ya, artinya apakah ini IKP secara menyeluruh pertanian atau sudah sekaligus dengan IKP menurut subsektornya seperti NTP begitu. Sebab kalau satu saja pertanian, pasti ya para pengguna data, pengamat ya akan bertanya lebih lanjut, loh ini cuma NTP secara umum ya kurang memadai mungkin ya, karena ada Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan, ada Kementerian mungkin Kehutanan, ada Kementerian Pertanian sendiri ya berharap ya itu bisa lebih rinci gitu ya per subsektor misalnya. Dulu saya ingat Bu Kepala ya, pada waktu kita mengeluarkan NTP itu sampai Menteri Kelautan dan Perikanan itu hadir di BPS hanya meminta supaya bisa eksklusif mengenai NTP perikanan. Seperti itulah kira-kira, nanti IKP pun akan seperti itu. Yang kedua, sampai dimensi wilayahnya seperti apa? Misalnya selama ini kan NTP kita itu per provinsi misalnya. Daerah-daerah pertanian yang di kabupaten itu juga akan keluar dan sebagainya. Ini sekali kita rilis di Desember itulah yang menjadi pegangan untuk IKP ke depannya begitu. Kalau tidak kan akan ada permintaan tambahan dan sebagainya, dan itu tidak menjamin kalau ada permintaan tambahan, bertambah sampelnya dan sebagainya, itu belum menjamin apple to apple terhadap IKP original yang dirilis di Desember itu. Kira-kira kan begitu. Jadi sekali nanti di Desember 2025 itu dirilis, mudah-mudahan ya itu sudah paripurna lah. Itulah yang kemudian menjadi pegangan kita semua ya untuk menunggu IKP selanjutnya itu. Memang sampelnya sih cuma 98,638 ya. Mungkin kalau sampelnya sekian ya mungkin cukup memadai kalau sampai nasional, tapi yang menjadi pertanyaan 98.638 rumah tangga usaha pertanian ini memadai nggak untuk misalnya
merepresentasikan IKP per subsektor misalnya. Ini memadai tidak untuk merepresentasikan IKP menurut provinsi dan sebagainya. Jadi barangkali kalau Desember ya kita sambut baik, tetapi alangkah baiknya kalau ini lebih paripurna dulu ya, lebih siap gitu, lebih pas gitu rilisnya ya, supaya nanti sekali BPS ini merilis itu akan ditanya terus gitu. Ini bulan apakah ini frekuensinya bulanan, apa 3 bulanan dan sebagainya. Sebab kalau NTP kan lebih instan dia gitu ya, karena yang kita kumpulkan harga ya, harga barang yang dibayar, harga yang dijual, harga yang diterima petani, atau itu kan lebih instan. Kalau ini kan multidimensi, ya, menyebut kesehatan, ya, ada ekonomi, sosial dan sebagainya. Mungkin bebannya lebih berat ya di dalam menghasilkan IKP ini. Tapi biar bagaimanapun ya, kalau tidak dimulai, tidak mungkin ya kita bisa mewujudkan IKP ini. Ya mungkin mari sama-sama lah nih Perhappy, saya juga anggota Perhappy, jadi saya pikir kita harus mendukung Bappenas dan BPS ya untuk bisa confidence ya menghasilkan ya IKP yang memang menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu bersama. Demikian, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rusman. Bu Winnie, sekaligus saja ada beberapa tadi juga yang ditanyakan Pak Rusman sudah mewakili beberapa pertanyaan di forum chat, yaitu pertanyaannya tadi menurut saya penting sekali dari pertanyaan Pak Rusman itu. Pertama, nanti ke depan itu mau seberapa sering nih IKP ini keluar, karena memang pekerjaannya besar. Kalau NTP karena harga bisa bulanan, tapi kalau IKP ini nanti kira-kira frekuensinya akan seberapa itu. Kemudian yang kedua, di sini juga ada beberapa misalnya yang antara lain yang menanyakan Mirza Antoni, kemudian Pak Suwardi Bakri misalnya dari Makassar, beberapa yang lain itu menanyakan sampai mana, apakah subsektor juga perkebunan, peternakan, hortikultura, terus kemudian juga wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah ini mungkin pertanyaannya kepada Bu Winnie. Dari Pak Nunung, saya kira tawaran yang sangat menarik dan saya sangat setuju. Apakah boleh diskusi ini kita lanjutkan ke depan, Bu Winnie, dengan BPS dan Bappenas untuk kita bahas lebih lanjut implikasi dari adanya IKP ini. Khusus untuk Pak Leo, Pak Teguh, di chat ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang mungkin nanti Pak Teguh mohon jawab itu bisa merespon. Satu, ini kan multidimensi, banyak kementerian. Nah, ini siapa leading sektornya? Siapa yang akan diberi tanggung jawab, tanda petik, untuk memonitor dan kemudian memastikan target IKP itu akan tercapai? Gitu. Itu pertanyaan. Saya bilang tadi ini bagian dari manajemen pembangunannya. Kemudian yang kedua, ini juga pertanyaan yang sangat menarik dan penting. Apakah dalam pandangan Bappenas mungkin, apakah peningkatan produktivitas dan peningkatan produksi pertanian itu akan otomatis berkaitan dengan peningkatan IKP jadinya? Karena di Kementerian Pertanian kan salah satu mandatnya yang paling utama adalah peningkatan produksi on farm. Nah ini implikasinya dalam kaitan dengan IKP kira-kira bagaimana? Atau bagaimana pandangan kita dalam konteks pembangunannya? Monggo, Bu Winnie. Pak Bayu, Ya, Pak Bu. Bayu, apakah dengar suara saya, Pak ya? Ya, Bu, dengar Bu, dengan baik, Ya. Bu. Silakan, terima kasih. Jadi ada beberapa hal, ini memang banyak sekali tadi yang disampaikan secara menarik oleh Pak Rusman. Terima kasih nih Pak Rusman sebagai Ketua Forum Masyarakat Statistik sekarang ini Pak Bayu. Jadi saya pikir kita akan terus kolaborasi nih dengan Pak Rusman tentunya. Yang kedua, tadi juga terima kasih beberapa catatan dari Prof. Nunung. Nanti akan kita
kolaborasikan bersama. Pertama begini Pak, tentunya secara estimasi karena jumlah sampelnya tadi sekitar 99.000 ya, atau sekitar 98.800 berapa tadi itu. Jadi level perhitungannya nanti bisa kita keluarkan untuk tingkat provinsi. Tetapi memang belum bisa untuk dikeluarkan tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk tadi ada pertanyaan mengenai subsektor, tentunya untuk level nasional akan kita keluarkan subsektor Pak Bayu. Tapi nanti untuk misalnya ke depan, kalau kita mau sampai provinsi dan juga bisa mengestimasi subsektor di masing-masing provinsi, nah ini dibutuhkan jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga supaya bisa dihitung provinsi dan per subsektor di masing-masing provinsi. Nah, saya sedang berpikir nanti kalau kita rilis di bulan Desember, yang kita bisa rilis adalah memang nasional dan subsektor plus provinsi IKP-nya. Nanti kalau memang kita butuhkan, tahun depan kita sama-sama dorong untuk kemudian kita naikkan jumlah sampelnya Pak, 300.000. Kalau memang ini permintaan stakeholder, tentunya BPS harus menjadi pelayan statistik yang terbaik di negara ini Pak. Nanti kita bisa kita diskusikan dengan Menteri Keuangan dan Bappenas tentang kebutuhan penambahan sampel ini untuk tahun depan. Kemudian untuk pertanyaan Pak Rusman tadi, memang Pak karena ini kan relatif survei yang cukup berat karena multidimensi, tentunya kita tidak bisa mengeluarkan ini setiap bulan seperti halnya NTP. Sehingga sesuai dengan yang kita diskusikan dengan Bappenas bahwa IKP ini kan akan menjadi indikator kinerja pembangunan tahunan Pak. Dan oleh sebab itu ini kita keluarkan tahunan. Jadi ini adalah tahunan, tetapi NTP tetap akan kita keluarkan Pak. Kami tidak akan kemudian memutus tiba-tiba NTP. Jadi IKP kita keluarkan, NTP tetap kita keluarkan bulanan, siapa tahu nanti tetap digunakan oleh user untuk hal-hal lain. Tetapi sekali lagi IKP ini hanya kita keluarkan 1 tahun sekali. Karena indikatornya kan harus komprehensif seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tadi ada pertanyaan detasan ini Pak. Pak Nunung, tentunya ini menjadi concern kita juga. Kami juga sudah dengan sejak adanya data tunggal sosial ekonomi nasional, semua survei yang terkait dengan rumah tangga dan individu, kami sekarang sudah wajibkan untuk ditanya NIK dan ID pelanggan PLN, Pak. Sehingga termasuk yang IKP ini, di dalam survei IKP juga ditanyakan NIK-nya dan ID pelanggan PLN, yang kemudian kita bisa nanti padankan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, Pak Nunung, Prof. Nunung. Sehingga ini nanti bisa kemudian memudahkan dalam kita untuk setelah nanti mendapat IKP-nya, terus kemudian mencari rumah tangganya, intervensinya apa, sehingga nanti kita bisa langsung kemudian kita padukan dan padankan dengan data-data dengan mudah, karena NIK menjadi ID unik untuk kita kemudian mengeksplorasi di dalam DTSN-nya. Sekali lagi, untuk tadi ada pertanyaan beberapa, bahwa IKP ini kan multidimensi, sehingga ini merupakan indeks komposit, termasuk di dalamnya ada variabel pendidikan, kesehatan, lingkungan, resiko usaha, dan pendapatan. Nah, selain itu, tadi juga ada pertanyaan bagaimana menghitung skor. Skor ketidakmampuan atau deprivasi ini diberikan ke tiap-tiap indikator yang tidak mampu dipenuhi oleh RTUP sebesar bobot indikatornya. Pada bahan tadi saya sudah sampaikan, misalnya bobot indikator partisipasi sekolah sebesar 0,8. Nah, jika RTUP ini tidak memenuhinya,
dalam hal ini misalnya ada ART usia sekolah, tetapi kemudian dia tidak sekolah, maka RTUP tadi itu mendapat skor deprivasi sebesar 0,8 dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dilihat secara lebih detail di dalam slide yang tadi sudah saya paparkan. Lalu tadi juga ada pertanyaan tentang mengenai angka IKP cenderung tidak volatile. Karena memang kalau kita perhatikan dari komponen pembentuknya, angka IKP ini berfokus pada outcome. Bukan, jadi pendekatan multidimensi ini lebih menekankan pada kondisi dasar atau kebutuhan dasar dari petani itu untuk kemudian bisa kita katakan sejahtera. Seperti misalnya sumber daya, aset yang kemudian menjadi pondasi untuk keberlanjutan hidup mereka. Bukan sekadar harga yang selama ini kita tangkap dengan NTP sehingga mudah berubah-ubah. Tadi misalnya karena musim panen, harga turun. Kemudian karena cuaca lagi kering kelontang, kemudian harga naik. Dan kadang-kadang justru di musim kemarau harga naik, tetapi belum tentu itu dirasakan oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk tadi pertanyaan mengenai adanya kolinearitas, overfitting dan sebagainya, tentunya nanti secara statistik kita akan uji secara multivariat statistik. Dan mungkin ada hal lain tadi yang terlewat dijawab. Mungkin Ada satu, Bu. apa, Pak? Data ini kan IKP apakah menggunakan data observasi atau persepsi? Tentunya ini kan kita menggunakan data, kan ini responden ya Pak ya. Ini campur Pak, ada observasi dan ada persepsi nih Pak. Oh. Ya, kalau kita langsung nanti ke survei ke rumah tangga, nanti kalau memang ada concern, nanti bisa kita share kuesionernya Pak. Oke. Ya, kuesionernya di dalam yang kita sedang lakukan pendataan lapangan yang dilakukan pada minggu ini sampai dengan ini. Tetapi yang jelas Pak, mayoritas ini merupakan data observasi Pak, tentunya. Bukan ditanya persepsi seperti misalnya bagaimana menurut pendapat Anda kondisi ini, enggak Pak. Ini kalau kita perhatikan di dalam kuesionernya memang relatif ini merupakan pendataan berdasarkan observasi dari pencacah di lapangan. Begitu Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Bu. Memang ya ini pekerjaan sangat luar biasa besar dan penting dan strategik. Makanya sampai 1.000 orang masih bertahan nih Bu. 2 jam Pak. masih pengen dengar. Baik Pak Pak, Teguh. satu lagi nih Pak ya, silakan, Bu. ada terkait metode RMPI tadi, ada yang tanya dalam IKP, apakah sama dengan RMPI global? Jadi secara umum sama Pak, karena kita kan menggunakan referensi yang sama dari FAO dan dari juga Oxford Policy Institute, dan juga tentunya kita ada tambahan dimensi kesehatan sesuai dengan saran dari tim Susenasnya BPS Pak dan juga saran dari Bappenas. Jadi kita menambahkan aspek dimensi kesehatan petani juga supaya lebih nanti pensasaran ada intervensi kesehatan yang akan disasar ke petani juga bisa kita tangkap dari IKP ini. Demikian tambahannya Pak Bayu, tentunya terima kasih sekali nih atas atensi yang luar biasa dari sampai saya juga ini Pak terkejut sampai 1.000 Pak sesuai dengan kapasitas Zoom. Saya pikir ini merupakan satu hal yang membuat kami di BPS semakin semangat, Pak, untuk terus memproduksi dan menghasilkan indikator-indikator yang memang sangat relevan dengan kebutuhan dari policy maker maupun akademisi, sehingga nanti kemudian BPS juga siap untuk terus berkolaborasi, Pak, untuk menghasilkan statistik yang memang dibutuhkan, dan yang paling penting adalah kita terus menjaga kualitas dari statistik yang kita hasilkan, Pak. Itu sudah ada komitmen kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Winnie. Baik, Bu, mohon ini masih ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Nanti habis Pak Teguh dulu. Silakan Pak Teguh, monggo. Terima kasih untuk 2 pertanyaan. Sebenarnya nanti saya akan menjawab 1 pertanyaan yang menarik juga di sini di chat. Tambahan dari 2 yang tadi disampaikan.
Jadi yang ditanyakan adalah siapa leading sektor. Leading sektornya tetap Kementerian Pertanian karena sektor-sektor ini pertimbangan utamanya adalah proporsi dari subsektornya. Memang subsektor sebagian besar adalah yang diampu oleh Kementerian Pertanian. Hanya dua, yang itu yang kehutanan dan juga yang perikanan. Ini diampu oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan untuk saat ini memang kementerian-kementerian lain ini memang didekatkan dari aspek bagaimana mereka mendukung pencapaian dari setiap indikator. Dan saya terima kasih sekali Bu ini terus ada perbaikan. Saya tadi menyampaikan 20 indikator, ternyata pada akhirnya sekarang sudah tambah menjadi 21 indikator Iya, ya. sekarang Uh, 21 Pak Teguh. 21 dengan dimasukkannya upah ya, tingkat upah Betul. ke dalam ini, karena ini juga yang menjadi salah satu perbandingan yang disarankan oleh dalam SDGs 8 bahwa tingkat upah itu juga menjadi salah satu faktor pembanding juga bagaimana membandingkan kesejahteraan di satu sektor dengan sektor yang lain. Jadi memang leading sektornya masih Kementerian Pertanian dan kementerian lain ini akan berkontribusi melalui intervensi. Siapa yang mengukur? Yang mengukur adalah BPS. Ini sama dengan indikator yang lain. Jadi kami juga punya indikator indeks ekonomi biru. Itu yang menjadi penanggung jawabnya adalah Bappenas, tapi yang mengukur BPS. Bukan indeks PDB kemaritiman ya. PDB Iya. kemaritiman itu BPS yang mengukur. Jadi BPS ini memang berperan sentral untuk bisa mengukur beberapa indikator yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya ingin menyambung sedikit ke satu pertanyaan, apakah indikator ini bisa digunakan di level provinsi atau kabupaten kota? Seharusnya bisa. Ibu ini waktu menjadi Deputi Ekonomi itu sudah mengusahakan bahwa ada sekitar 56 ya, 11 indikator utama dan juga 45 indikator RPJPN diturunkan menjadi indikator di dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang. Dan ini juga dijadikan rujukan, jadi ada cascadingnya, penurunannya kepada indikator-indikator di level kabupaten, di level provinsi. Harapannya kabupaten kota juga bisa mengikuti. Memang indikator kesejahteraan petani ini belum masuk ke dalam 45 indikator yang diturunkan. Namun seperti sebagaimana tadi halnya disampaikan oleh Pak Nunung, oleh juga Pak Bayu, rasanya kita bersama-sama dengan akademisi, asosiasi atau lembaga-lembaga lain, seperti yang tadi di chat ini juga ada PIS Agro, di mana Pak Bayu juga duduk sebagai salah satu pengurusnya. Kita bisa berdiskusi bagaimana indeks ini bisa digunakan di tingkat lokal dan kami terbuka sekali untuk kemudian berkolaborasi untuk mengarusutamakan penggunaan indeks ini juga menjadi rujukan untuk pemerintah daerah. Nah, untuk yang kedua, apakah dalam pandangan Bappenas peningkatan produktivitas dan produksi pertanian secara otomatis meningkatkan IKP? Jadi secara umum memang pendekatan produktivitas dan produksi pertanian itu tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Mengapa? Ini karena misalnya sebenarnya hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan itu positif. Namun ini sangat tergantung ya, korelasinya bisa saja lemah apabila memang kemudian petani itu mengalami beberapa kendala seperti tidak dapatkan pupuk gitu ya. Kemudian ada hama penyakit dan sebagainya. Namun faktor-faktor biaya produksi, kebijakan pemerintah, distribusi hasil, ini pengaruhnya juga cukup besar dalam korelasi antara produktivitas dan kesejahteraan. Sehingga dengan adanya indeks kesejahteraan petani, harapannya kita melihat dimensi kesejahteraan petani itu lebih lengkap. Memang kalau kita berpikir tadi pengampunya adalah Kementan, maka seolah-olah kita akan fokus kepada peningkatan produksi dan produktivitas saja. Tapi kalau kita tadi merujuk pada Undang-Undang 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial, maka seharusnya kita juga bisa mencerminkan kesejahteraan yang lebih paripurna, baik itu dari aspek sosialnya, kemudian juga dari aspek ekonomi dan juga dari budaya dan sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Eh,
Saya lihat lagi beberapa pertanyaan yang mungkin relevan. Tadi kalau yang Pisagro sudah langsung dijawab oleh Pak Teguh, 2,7 juta yang diamati. Ini Pisagro ini Bu ini adalah, ya Bu ini juga tahu Pisagro soalnya kan itu adalah kumpulan perusahaan-perusahaan swasta yang memonitor kesejahteraan dari petani yang menjadi bagian dari rantai pasoknya. Nah, dengan adanya IKP ini, saya sih sangat setuju sekali. Perusahaan-perusahaan itu memonitor petani-petaninya menggunakan IKP. Jadi sekarang sudah ada sesuatu yang bisa dijadikan rujukan. Tadi ada pertanyaan kecil menggelitik. IKP itu ternyata juga singkatan dari Indeks Ketahanan Pangan. Jadi mungkin perlu dicari nama yang Iya, lebih Pak ya. pas nih, supaya jangan Oke, jangan oke. apa. Oke, Ya, nanti nama bisa kita diskusikan ya Pak, baik. singkatannya. Jadi Ya, apakah singkatannya kita bisa nanti kita diskusikan dengan Pak Teguh tentunya. Siap. ya, Tapi siap. ini indeks kesejahteraan petani, tinggal kita cari singkatannya aja kali Pak Bayu ya. Ya. Supaya Makanya enggak. Terima kasih masukannya nih Pak Bayu. Iya. Enggak, itu dari chat Bu, ada yang nanya. Iya. Oke, ini mungkin sebenarnya sama ya, tadi productivity, terus kemudian income dengan harga. Jadi ini tadi kan sudah dijawab nih, ada beberapa yang mendiskusikan itu. NTP tidak akan hilang. Jadi NTP masih tetap bisa dilihat, NTP masih tetap bisa kita monitor bagaimana itu sebagai representasi dari pergerakan harga, itu tetap, karena di sini ada yang nanyakan kalau harga gabahnya dibeli lebih tinggi itu IKP-nya gimana. Nah, terus ada pemikiran juga di sini, nanti silakan Bu Winnie atau Pak Teguh bisa ngasih komen. Itu NTP itu jangka pendek, sangat pendek bahkan, itu bulanan, makanya monitoringnya. Tapi IKP itu lebih jangka panjang, dan perubahannya akan sifatnya gradual, gitu. Ini saya kira juga pandangan-pandangan yang menarik, dan apa yang ada di dalam chat ini menurut saya sangat luar biasa ya, komen-komennya, dan menunjukkan bahwa sampai dengan 2 jam masih 996 yang hadir. Ini menurut saya penting sekali, menunjukkan betapa pentingnya IKP ini dan minat teman-teman semuanya. Kemudian yang lain saya kira prinsipnya sama, saling mendukung dan membutuhkan lebih lanjut pemahaman tentang perhitungannya, bagaimana membangun datanya ya, dan kemudian nanti tentunya memanfaatkannya. Baik, saya kira Bu Winnie dan Pak Teguh juga sudah membaca komentar-komentar ini. Nadanya seluruhnya adalah lebih banyak karena mendukung dan ingin memanfaatkan data ini, dan ini menyambut dengan antusias adanya indeks kesejahteraan petani ini. Pak Bayu, izin Pak Ya, Bayu. silakan Bu Winnie, silakan monggo. Dengan saya melihat antusiasnya para peserta webinar pada hari ini, mungkin saya mengusulkan nanti setelah kami rilis, Pak, mungkin perlu ada webinar seperti ini, tapi kita bedah, Pak, hasil dari IKP-nya kita bedah lebih dalam, yang kemudian nanti kita bisa sampaikan di dalam webinar pendalaman dari hasil rilis BPS tentang IKP yang di bulan Desember itu. Mungkin Baik, begitu, Bu, Pak. siap. Ya. Nanti kami panitia bikinnya Zoom yang 3.000, Bu. Oh, 3.000, siap. Biar lebih banyak. Baik. Jadi biar ownership terhadap indeks kesejahteraan petani semakin luas kan semakin bagus, Pak. Ya. Benar sekali. Baik, saya mohon Bu Winnie dan Pak Teguh mungkin bisa menyampaikan pandangan terakhirnya. Tapi menurut saya secara pribadi, ini buat teman-teman semua yang hadir ya, IKP ini betul-betul sebuah breakthrough, sebuah perubahan yang sangat mendasar ya dalam pembangunan pertanian kita. Dan saya sangat senang karena terus terang kami sedang menyusun nih Bu, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi keluar bukunya. Itu kumpulan pemikiran dari Dewan Guru Besar IPB, dan di dalamnya itu adalah Petani 2045. Kita selalu mengatakan Indonesia emas
dan kemudian income per kapita 20.000 US dollar, terus kemudian kita keluar dari middle income trap. Tapi petaninya kayak apa? Nah, itu menurut saya sebuah pertanyaan yang penting, dan dalam menyusun, kami terus terang nggak tahu nih sebelumnya soal IKP. Terus kita buat bahwa pada saat kita ngomong petani, itu berarti harus ada 3 dimensi. Petani dan usaha taninya, petani dan rumah tangganya, petani dengan desanya. Jadi Pak Teguh, ini mungkin kalau Pak Teguh berkenan, nanti kita diskusikan, tapi ini levelnya di Bappenas, karena strategi pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani menjadi 3 dimensi itu. Petani dengan usaha taninya, petani dengan rumah tangganya, kondisi rumah tangganya kayak tadi kan akses air bersih dan lain-lain, dan petani dengan desanya. Karena apa yang ada di dalam IKP itu yang menyediakan desa, bukan level rumah tangga. Akses pada pendidikan, akses pada kesehatan, itu kan level desa. Nah, ini saya kira akan membuka pembahasan yang lebih luas. Monggo, Bu Winnie dan Pak Teguh, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir. Mau Pak Teguh dulu atau gimana? Boleh, buat Pak Teguh dulu, Pak Teguh. Oh iya, Monggo. baik. Jadi dari sisi kami di Bappenas, dan kami juga menyarankan kepada semua pemangku kepentingan, baik IKP maupun NTP ini tetap digunakan. IKP digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani secara menyeluruh, secara multidimensi, sehingga kita bisa mengetahui inti dari kesejahteraan petani secara sosial, ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lain ini bisa dipetakan secara lengkap. Dan kita berharap bahwa pencapaian kesejahteraan petani yang lebih tinggi ini bisa bukan hanya menjadi tugas dari sisi produksi saja, dari komoditas, tapi juga memastikan petani mendapatkan hak-hak dasarnya dan juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk dapat memperoleh tingkat kelayakan hidup yang lebih baik. Untuk nilai tukar petani sendiri, ke depan masih bisa digunakan karena indeks ini mampu mengukur kemampuan daya beli terhadap kebutuhan hidup sehari-hari dan juga biaya produksi pertanian. NTP ini akan melengkapi IKP karena IKP ini akan dikeluarkan tahunan, sementara NTP ini bisa dihitung lebih cepat. Sehingga NTP setidaknya memberikan indikasi awal mengenai stabilitas dari ekonomi petani, paling tidak dilihat dari fluktuasi dari harga hasil tani atau juga mungkin sedikit biaya produksi, dan juga bagaimana daya beli petani terhadap barang-barang konsumsi yang mereka butuhkan, termasuk diantaranya adalah untuk input pertanian. Saya rasa kita bisa melanjutkan kolaborasi, dan saya rasa BPS selalu bersama kami untuk bisa membuka ruang diskusi yang lebih lanjut, bahkan juga mengarahutamakan dan juga meningkatkan ownership dari IKP ini ke depan, dan nanti akan saling melengkapi dengan penggunaan NTP-nya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh. Bu Winnie, monggo. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan apresiasi ini untuk Pak Bayu, Pak Teguh, Pak Rusman, dan juga Prof. Nunung, dan Bapak Ibu semua atas atensinya yang luar biasa terhadap IKP yang sedang kita data di bulan ini sampai dengan 15 Oktober. Dan tentunya kami juga semangat Pak dalam menyusun IKP ini, karena IKP ini adalah indikator yang betul-betul nanti bisa menjawab pembangunan yang lebih inklusif. Di mana nanti dari hasil IKP ini tentunya kesejahteraan petani bisa diintervensi oleh pemerintah secara lebih spesifik dan lebih tepat sasaran. Karena tentunya nanti dari hasil IKP ini kita bisa melihat bagaimana variasinya antar subsektor dan variasinya antar wilayah, sehingga nanti di wilayah yang berbeda, jenis intervensinya pun juga akan berbeda. Jadi mudah-mudahan dengan IKP ini BPS bisa berkontribusi lebih banyak dalam rangka kita tugasnya kan BPS adalah menyediakan indikator-indikator yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, dan tentunya sesuai dengan tagline kami, Bapak Ibu, saat ini BPS adalah selalu ingin
menyediakan statistik yang berkualitas, statistik yang bermakna, dan statistik yang berdampak bagi pembangunan bangsa. Kami siap untuk terus berkolaborasi, menjadikan lembaga statistik yang bisa terus relevan dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih tepat sasaran. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Winnie dan Pak Teguh. Terima kasih Prof. Nunung, Perhepi atas izinnya kolaborasi AI dengan Perhepi, dan tentunya juga terima kasih Dr. Burhanuddin dari Departemen Agribisnis IPB yang memfasilitasi Zoom-nya ini, dan kita semua seluruh Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan, terutama karena diskusinya mungkin terbatas oleh waktu dan tidak semua chat bisa dibaca dan didiskusikan, tapi kehadiran Bapak dan Ibu seluruhnya sangat menyemangati, seperti tadi dikatakan oleh Bu Winnie, membuat kita melihat bahwa IKP ini benar-benar mudah-mudahan akan menjadi milik kita dan nanti akan kita bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semoga pembangunan pertanian Indonesia menjadi jauh lebih baik dengan adanya indikator yang sekarang menjadi lebih komprehensif. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Bayu dan rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Amalia, Bapak Leonardo, dan juga Prof. Bayu yang sudah membawakan seminar dan juga diskusi pada pagi hari ini. Dan sebelum itu ada bentuk apresiasi kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu untuk Ibu Amalia dan juga Bapak Leonardo, dengan pemberian sertifikat dan cenderamata yang akan diserahkan kembali oleh Bapak Bayu Krisdamuti. Kepadanya disilahkan. Baik, silakan ditampilin. Nanti kalau cenderamata-nya Bu Amelia sama Pak Leo pakai Gojek. Pikirin. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih. atas kesediaannya. Terima kasih Pak Terima Bayu, kasih, Bapak Ibu terima semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Izin Mari, lihat. izin list juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, untuk link presensinya sudah ditampilkan di layar, dapat di-scan dan juga bisa diakses dari kolom chat, dan link materinya telah dikirimkan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat mengakses kembali link materi yang telah ditampilkan pada seminar pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Bukan, Mbak. Ya, butuh akses itu. Oh, butuh akses. Baik, Bapak. Nanti akan kami sampaikan ke panitia untuk dibuka aksesnya ya, Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu peserta sekalian atas kesediaannya dan juga partisipasinya dalam seminar nasional yang bertajuk pada pagi hari ini. Saya Kira Taswait selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan juga selama berselenggaranya seminar pada pagi hari ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya. Mohon izin kami end meeting seminar nasional ataupun Zoom meeting kita siang hari ini. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ferry.